Nama saya Hafiz Bilar Lahardo, absen 12 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menerangkan tentang materi pemikiran ekonomi nasional. Nah, 1. Pengertian. Pengertian ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. 2. Latar belakang. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer dan kabinet Nasir. 3. Macam-macam program ekonomi. Ada poin A, B, C, dan E. Yang pertama, gerakan Benteng. Yang kedua, gerakan ekonomi Alibaba. Yang ketiga, gerakan As-Saad. Yang keempat, Gunting Syafruddin. Yang kelima, rencana program 5 tahun atau RPLT. Yang pertama, gerakan Benteng. Program Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Istilah benteng dari ide Sumitro ini diberikan karena pada dasarnya program tersebut berusaha membangkitkan kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Tujuan dari program gerakan benteng antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan membina wira swasta Indonesia sambil menumbuhkan ekonomi nasional. 2. Mendorong importer nasional hingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing, khususnya Belanda dan Cina. Ketiga, membatasi impor barang-barang agar memberikan lisensi impor hanya kepada importer Indonesia. Yang keempat, memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada importer Indonesia. Yang poin B, gerakan ekonomi Alibaba. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastrawami Jojo 1. Agustus 1954 sampai Agustus 1955, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Hadi Surya memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Alibaba. Artinya, bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikan dengan Baba. Tujuan dari program ini adalah 1. Untuk memajukan pengusaha pribumi. 2. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Poin C. Gerakan As-Saad. Gerakan As-Saad merupakan suatu gerakan ekonomi yang diperkarsai Mr. As-Saad yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Nasir. Gerakan As-Saad memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Poin yang D, gerakan Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memperlakukan nilai setengahnya. Menurut kebijakan tersebut, uang nica atau uang The Java Bank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi pemerintah. Pecahan Rp2,5 ke bawah tidak mengalami pengguntingan. Demikian pula uang ori, uang Republik Indonesia. Poin E,
Rencana program 5 tahun. Program rencana 5 tahun lebih bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena 1. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.